Halo semuanya, saya rasa banyak orang tahu permen seperti Ferrero Rocher ini. Kami memutuskan untuk membuat satu permen seperti ini, tetapi dalam ukuran raksasa. Mari kita lihat apa yang di dalamnya terlebih dahulu. Ada coklat dan kacang di luarnya. Kemudian lapisannya renyah. Semuanya sangat jelas. Pertama, kita membeli produk yang kita butuhkan. Kami membeli coklat susu, ini perlu banyak gula, 2 kotak bubuk kakao, mentega 2 kotak masing-masing 5 kilo. Sisanya kami tidak membutuhkan apapun lagi di toko ini. Mari kita ke kasir. Lalu cek menjadi $190. Kami juga membeli kantong airy rice ini, 10 kg kacang tanah, dan sekantong hazelnut. Semua ini membutuhkan biaya selama $136. Kami memutuskan untuk menggunakan tali besar-besar seperti cetakan ini. Untuk rasa nyaman, lepaskan penyamannya. Lalu, balikan kuali dan bungkus dengan plastik adonan. Untuk membuat lapisan yang renyah, kita akan bukan nasi. Untuk merekatnya, kita akan membuatkan karamel. Masukkan setengah kaleng sirup jagung ke dalam panci, 6 kg gula pasir, taruh di atas kompor. Pastikan untuk menggunakan termometernya. Dengan suhu sudah mencapai 146 derajat, tuangkan airy rice-nya dan campur dengan karamel. Tuang semua adonan ini di atas cetakannya dan cobalah untuk menutupi seluruh kaliannya. Tapi, ini ada salahnya. Karamel menjadi dingin dan cepat, hancur dan tidak mempertahankan bentuknya sama sekali, dan sulit untuk mengatakan bahwa kuali ini bentuknya normal. Kami memutuskan untuk menggulung semuanya. Kita pesan cair kertas akrilik, kami membukanya, lalu keluarkan. Menurut saya, ini sangat sempurna. Untuk memastikan tidak ada yang menempel pada cetakan, kami menyemprotkan minyak dari kaleng semprot ke dinding bagian. Kali ini kita akan menggunakan marshmallow untuk menggunakan nasi udara ini. Tuang 2 bungkus ke dalam mangkuk. Masukkan mereka ke dalam microwave. Dan mereka akan meleleh dengan baik. Ini konsistensi krim yang kaku. Lalu tuang ke dalam mangkuk yang sama dengan nasi pulen ini. Gunakan spatula untuk menggabungkan semuanya. Ini sangat lengket. Saya pikir kita akan baik-baik saja dengan ini. Semprotkan mentega pada sarung tangan agar marshmallow tidak lengket. Lalu sebarkan menjadi setengah bola dan sebarkan di atas bentuknya ini. Lalu diulang berkali-kali sampai dinding bagian dalam benar-benar tertutup. Selesai. Langkah selanjutnya adalah pasta coklat di dalamnya. Kami ambil bola 2 kotak mentega, lalu keluarkan. Dan pindahkan 2 bracket ini ke dalam panci. Kami letakkan di atas kompor hingga meleleh. Selesai. Kami juga butuh banyak susu kental. Kami memiliki sisa dari video minggu lalu, jadi kami butuh kakao juga dan kacang. Letakkan mangkuk blender di atas timbangan, masukkan 300 gram kacang tanah, 2 sendok makan kakao, buka 2 kaleng susu kental, dan letakkan di tempat yang sama ini. Dan terakhir, 200 gram mentega. Pasang tutupnya, masukkan dalam mesin dan nyalakan. Giling semuanya menjadi massa yang homogen. Konsistensi pasta ini seperti Nutella, itu cukup padat. Gunakan spatula untuk memindahkan pasta menjadi setengah bola. Lalu, ulangi hal yang sama dari waktu ke waktu.
Lalu, pada jam kerja yang ke-6, susu kental, mentega, dan hampir semua kacang sudah habis, dan formulir diisi bagian kurang dari setengahnya. Saya harus membeli semua produk ini lagi. Lanjutkan membuat pastanya. Sekarang sampai cetakan benar-benar penuh. Butuh waktu 8 jam. Dan akhirnya ini sangat selesai. Lapisan selanjutnya adalah kemiri utuh ini. Kita perlu membuat 2 bagian hazelnut yang besar. Kami akan menggunakan buku kacang ini. Saat ini kemiri masih sangat mentah dan tidak berbau. Untuk mengatasinya, kami menuangkannya. Dan kita masukkan ke dalam oven. Biarkan panas selama 20 menit. Dan keluarkan. Komposisi sangat persis. Sirup jagung, sebungkus gula, dan air. Taruh di atas kompor. Pastikan untuk menggunakan termometer ini. Segera setelah menunjukkan 145 derajat, keluarkan kacang yang sudah disiapkan. Dan tuangkan ke dalam wajan ini. Campur mereka dengan baik, dengan karamel. Selesai. Setelah karamel mengeras, angkut mangkuknya. Lalu kita robek perkamennya. Ini adalah setengah sempurna dari kacang raksasanya. Atau lebih tepatnya ada 2. Cukup tekan mereka di tengah cetakan ke dalam pasta coklat. Dengan menggunakan spatula, sebarkan pasta hingga ada lapisan yang sama. Sekarang permen ini sangat lembut, dan jika Anda mengeluarkannya dari cetakan, ini akan hancur berantakan. Kami mengirim setengah bola ke freezernya. Di sana, mereka akan mendingin dan isian coklat akan menjadi padat. Dibutuhkan 2 hari agar permen benar-benar dingin. Sebelum mengeluarkan, ada banyak yang harus dipersiapkan. Pertama, buat pembungkusnya. Kami membeli kertas bungkus emas jenis seperti ini. Untuk meniru desainnya, kami remas. Lalu kita lipat kembali. Kami buka gulungan selotip dan kita rekatkan ke satu lembaran ini. Secara total kita memiliki 6. Gabungkan mereka menjadi satu yang besar. Ini dia. Tahap kedua, untuk lapisan luar masa, Anda perlu menghancurkan kacang ini. Ini tidak mudah, tuangkan ke dalam blender. Dan hancurkan sampai peroleh fraksi yang sedang, tuang ke dalam mangkuk lain. Dan langkah persiapan ketiga, ambil sebatang coklat, buka dan pecahkan. Kami mengisi seluruh mangkuk dengan potongan ini. Kami lelehkan ke dalam mandi uapnya. Ini menyusut dalam volumenya. Selesaikan. Lalu semangkuk coklat panas ini juga. Buat beberapa pasta coklat lagi untuk merekat bagian-bagiannya. Untuk tetap membungkus meja dengan baik dengan plastik adonannya. Akhirnya, kita bisa mengeluarkan potongan-potongan permen yang sudah diinginkan. Potong nasi yang sudah adem ini. Lalu balikkan cetakannya. Ya, setengahnya sudah masuk. Sekarang yang kedua. Syukurlah semua berjalan dengan baik dan tidak ada yang retak. Sekarang oleskan lapisan coklat di atasnya. Cara termudah adalah dengan menuangkan coklat langsung dari sendok dan oleskan dengan spatula.
Sekarang taburi cat kacang yang sudah dihancurkan di atasnya, sampai menempel di atas seluruh permen. Di atasnya, oleskan lapisan coklat lagi. Menggunakan spatula, campur dengan kacang, agar terlihat seperti aslinya. Selesai, ini sangat sempurna. Ulangi hal yang sama dengan setengah yang lainnya. Setelah coklat mengeras, potong plastik adonan dan balikan menjadi dua bagian ke atas papan ini. Lepaskan perkamennya. Oleskan pasta coklat untuk merekatkan bagian permennya. Letakkan yang kedua. Yap, hampir selesai. Saya pikir ini sangat mirip dengan versi yang kecil aslinya. Mari kita tutup. Karena ini kertas dan bukan foil, ini tidak akan sempurna dan sultan terakhir adalah stikernya. Ya, akhirnya setelah 4 hari kerja keras, permen Ferrero Rocher rasa raksasa seberat 100 kg sudah siap. Saya pikir ini sangat layak. Saya menghitung biayanya termasuk semua ekstra, hasilnya sekitar $940. Mari kita potong-potong. Halo semuanya, ada begitu banyak jenis pizza di dunia ini. 3 diantaranya akan kita masak dan bandingkan hari ini. Mari kita mulai dengan margherita Italia. Untuk adonan, 270 gram tepung terigu dalam mangkok. Ditambah 30 gram tepung terigu utuh. Di dalam air ini kita letakkan es. Sebanyak 200 ml harus diperoleh. Tuang ke dalam mangkuk. Sedikit ragi kering. Garam. Setelah gula ini aduk. Tuangkan minyak zaitun ke dalam mangkuk. Sama seperti adonan sudah diaduk. Lalu kita pindahkan ke mangkuk. Tutup dengan plastik agar tidak lapuk. Dan masukkan ke dalam lemari es selama 12 jam. Ayo buat sausnya. Buka tomat cherry yang sudah dikupas dan tuangkan ke dalam lesung. Ini perlu dihancurkan. Sekarang potong bawang menjadi kubus kecil. Cincang halus kemangi merahnya. Taruh wajan di atas kompor, gerimis dengan minyak zaitun. Goreng bawangnya sampai transparan. Tuang tomat cherry yang dihancurkan, kemangi merah, oregano kering, lada segar, dan tentu saja garam dan gula. Ini tetap mengaduk. Lalu dioperkan secara biasanya selama 5 menit dan saus sudah siap. Untuk topping kita ini, motong tomat menjadi lingkaran. Panaskan terlebih dahulu oven ke maksimum yang harus dihasilkannya, dan letakkan batu pizza khusus ini. Adonan sudah mengembang. Taburi meja dengan tepung. Tambahkan juga adonan kita. Dan hancurkan dengan tangan Anda. Ini sangat lembut sehingga Anda bahkan tidak membutuhkan rolling pin-nya. Batu ini dipanaskan. Dan kita letakkan adonan di atasnya. Dari batu panas, dasar pizza ini mengembang dan langsung matang. Dan kita lumasi dengan saus tomat kita juga. Selanjutnya kita iris irisan tomat. Dan terakhir kita sobek keju mozzarella-nya dengan tangan kita dan letakkan di permukaan pizzanya.
Selesai, Anda bisa meletakkan ke ovennya. Ini sangat panas, jadi 5 menit Anda sudah siap. Anda bisa keluarkan. Keluarkan kemangi dan pizza margherita Italia ini sudah siap. Mari kita potong sepotong. Rasakan. Ini adalah pizza Italia klasik dengan saus dan adonan yang sangat enak. Rasanya 8 dari 10. Jadi kita pilih pizza mana yang akan dibuat selanjutnya. Dan ini adalah pizza stromboli dari Amerika Serikat. Dalam air hangat ini kira-kira meraginya. Gula, garam, lalu aduk. 1 kilo tepung ke dalam mangkuk gabungan. Dan minyak zaitun ini. Segera setelah ragi ini selesai, kita tuangkan cairannya. Lalu kita aduk adonan. Selesai. Tutupi dengan plastik. Dan tinggalkan di tempat yang hangat. Untuk isiannya, kita akan gunakan keju provolone yang kemasannya dipotong-potong. Setelah itu kita potong. Iris juga keju mozzarella-nya. Dan parut parmesan di parutan halus. Dari daging ini kita menggunakan bresaola dan hamnya. Dan kita akan butuhkan capernya. Saus untuk pizza ini lebih sederhana. Masukkan pasta tomat. Kemangi kering, bawang putih kering ini, oregano, garam, dan gula, serta minyak zaitun ini ke dalam panci. Setelah itu kita aduk dan saus sudah siap. Adonan sudah mengembang. Mari kita aduk. Taburi meja dengan tepung. Taruh segumpal adonan di atasnya. Dan gulung menjadi lapisan tipis. Potong pinggirannya untuk membuat persegi ini. Sebarkan sausnya. Lalu sebarkan. Tempatkan keju mozzarella-nya. Daging babi. Keju provolone. Bristol. Keju parmesan parut. Dan terakhir capernya. Lipat adonan beberapa sentimeter di semua sisi dan gulung semuanya. Setelah itu kita gulung. Lalu letakkan ke loyangnya. Buat sayatan di atas bagian. Kita celupkan kuas ke dalam turung cocok. Dan minyaknya ini sehingga adonan menjadi kerak emasnya. Taburkan sedikit keju parmesan di atasnya. Letakkan ke oven. Tunggu 20 menit dan pizza American Stromboli sudah siap. Mari kita potong-potong. Ini terlihat sangat lezat. Ini harus dicoba. Wah, rasanya 10 dari 10. Berkat jenis daging yang enak dan 3 jenis kejunya.
Saatnya pizza terakhir, dan ini menjadi kue pizza dari Kanada. Kita gulung adonan besar dan potong menjadi 4 bagian. Kita letakkan satu bagian di atas perkamen. Di atas cincin ini, potong adonan ini di sekelilingnya. Ternyata hampir seperti lingkaran. Pindahkan ke loyang. Kita buat 4 buah ini. Masukkan ke dalam oven. Ini adalah kerasnya. Ini sangat gembuk, jadi kita ratakan dengan papan. Untuk isian ini kita iris tomat. Parut keju cheddar ini di parutan. Kita gunakan sosis pepperoni, pancetta, dan salami juga. Mari kita goreng jamurnya ringin dan dalam wajan. Mereka perlu diseput sedikit. Tambahkan whiskey untuk rasa. Dan sebagai penutup, saus barbecue-nya juga. Dan Anda ingin juga melapisi setiap jamur. Jamur sudah diglasir dan siap. Dan hampir semua topping sudah siap juga. Saus pizza perlu dibuat lebih pedas dengan menambahkan cabai merah dan tabasco. Yang harus kita lakukan hanyalah aduk. Dan kita bisa menyusun kue pizzanya. Kita taruh sos tomat panas di atas keraknya, dan kita sebarkan ke seluruh permukaan. Masukkan keju cheddarnya, dan pancetta, lalu jamur ke dalam saus barbecue. Lalu kerak keduanya, saus, keju, sosis pepperoni, dan tomat dengan rasa juicy. Lalu yang ketiga, sausnya juga. Masukkan keju. Tambahkan salami. Lalu terakhir, ini juga saus. Dengan keju. Tambah tomat. Tambah jamur. Dan daun salami. Kita gunakan adonan yang sama untuk pizza kedua. Ratakan lapisan besar yang cukup tebal. Gunakan garpu untuk membuat lubang agar mengembang merata. Tutup semua layer kita ini dengan layer ini. Sebarkan. Dan potong kelebihannya. Selesai. Sekarang kita olesi saja. Dengan telur ini kita masukkan ke dalam oven. Tambahkan keju cheddarnya juga. Dan saus pepperoni. Masukkan ke dalam oven selama 5 menit lagi. Beginilah tampilan kue pizza Kanada. Mari kita potong sepotong. Wah, ini terlihat keren.